Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan menjelaskan sedikit tentang lembaga keuangan bukan bank dengan anggota kami. Yang pertama David Alfaina Arzaki, yang kedua Feni Eka dan Yohanes Renita. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian lembaga keuangan bukan bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEB 38-MK-4-1972, lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. Materi selanjutnya adalah macam-macam lembaga keuangan bukan bank. A. Lembaga pembiayaan sewa guna usaha. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Financial lease adalah kegiatan sewa guna di mana nasabah pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna untuk berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. B. Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan barang atau surat-surat berharga. Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi atau membantu agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang segera mendapatkan pinjaman secara cepat dan terhindar dari rentenir. Perusahaan pegadaian yang bergerak di Indonesia adalah Perum Pegadaian. C. Asuransi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diterima tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang selanjutnya adalah pengertian dan ruang lingkup LPD. Pembangunan daerah pedesaan merupakan bagian yang integral atau tidak terpisahkan dari pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Tantangan yang cukup berat dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di pedesaan adalah masih banyaknya anggota masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah seperti karena alasan fisik lokasional. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberikan bantuan kredit kepada kegiatan usaha di pedesaan. Lembaga pengkreditan desa seperti halnya bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Indonesia adalah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan perekonomian pedesaan. Dalam fungsi sebagai lembaga keuangan yang ada di pedesaan, lembaga pengkreditan desa tidak hanya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang usaha menghimpun dana dan menyediakan dana, akan tetapi juga memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan. Bidang atau usaha menghimpun dana dan penyediaan dana akan tetapi juga memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi di pedesaan. Sesuai Perda yang ada di Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang pedesaan Pakraman, ditegaskan lembaga pengkreditan desa atau LPD yaitu suatu lembaga yang dibentuk, dikelola, dan dimiliki oleh desa Pakraman serta hanya melayani kebutuhan masyarakat desa anggota desa Prakanan. Dalam pasal 7 ayat 1 menyatakan lapangan LPD mencakup 1. Menerima atau menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk keuangan dan deposito
Yang kedua, memberikan pinjaman hanya kepada kerabat desa. Yang ketiga, meminjam pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lainnya dalam jumlah pinjaman atau dukungan atau bantuan desa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.